Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Rizky Ari Gunawan. Dan kali ini gue akan memprediksi antara Arsenal versus Chelsea. Sebelum itu silakan buat fans Chelsea dan fans Arsenal, prediksi kalian skornya berapa-berapa, silakan tulis di kolom komentar. Dan sebelum itu silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar gue lebih semangat buat video berikutnya. Nah, Arsenal versus Chelsea final FA Cup. Ini final FA Cup terulang 2017 dan final Europa League 2019. Kalau dilihat dari rentetan pertandingan terakhir Arsenal versus Chelsea, Chelsea diunggulkan. Tapi kalau di Wembley, Arsenal yang akan lebih diuntungkan. Kenapa? Karena Arsenal selalu menang melawan tim siapapun di Wembley. Karena Wembley adalah rumah kedua bagi Arsenal setelah Emirates Stadium. Makanya Arsenal selalu lebih termotivasi kalau main di Wembley. Dan semifinal kemarin FA Cup, Arsenal menang lawan Manchester City 2-0 dan Chelsea menang lawan Manchester United dengan skor 3-1 ya kalau tidak salah. Ini motivasi sih kalau dari keduanya motivasi besar karena bisa ngalahin dua kota Manchester dan akan bertanding satu kota London di Wembley, yaitu London Derby. Dan kalau Arsenal versus Chelsea, kalau dilihat dari final sebelumnya, Arsenal mengalahkan Chelsea 2-1 di final FA Cup. Itu dicetak oleh Alexis Sanchez, lalu Diego Costa dan Aaron Ramsey. Sedangkan Arsenal pernah kalah juga di final Europa League 2019 dengan skor 3-1. Seharusnya itu benar-benar bisa tembus buat masuk Champions League, tapi mau dikata apa lagi, permainannya sangat beda dan Chelsea benar-benar waktu itu superior. Dia selalu menekan dan selalu high pressing ke pertahanan Arsenal. Jadi Arsenal bingung entah mau mainnya bola-bola pendek atau bola-bola lambung, itu benar-benar bingung. Dan lebih motivasi lagi Chelsea karena bisa tembus 4 besar. Kenapa? Chelsea dengan pemain yang seadanya, pemain muda, dan Chelsea bisa dibilang tuh kena sanksi di jeda transfer, nggak bisa beli pemain, tapi mereka bisa memanfaatkan pemain yang ada. Lampard bener-bener menurut gue hebat, dia bisa balikin performa tim walaupun timnya seadanya karena pemain-pemain mudanya yang punya semangat juang yang tinggi. Kalau menurut gue, kalau di Arsenal mungkin bisa bilang sama, tapi yang buat mereka kehilangan poin itu inkonsistennya. Karena seharusnya Arsenal bisa tembus 6 besar jika melawan Aston Villa itu menang. Tapi kan mereka malah kalah 1-0. Itu yang membuat kehilangan poin. Dan terakhir lawan Watford dengan skor 3-2 itu juga masih ada kekurangan. Gua pribadi Arsenal masih kurang jelas permainannya kayak gimana, karena dengan kelas lawan Watford itu shootnya aja masih kalah
16-10, walaupun skor akhir menang 3-2. Ya kalau menurut gue permainannya nggak jelas. Lebih jelas Arsenal ketika main lawan Wolves sama Norwich. Itu permainannya jelas. Itu seperti Arsenal yang permainannya itu selalu bola-bola pendek dan bisa dibilang tiki-takanya Arsene Wenger. Tapi setelah lawan Liverpool, walaupun menang 2-1, main bertahan. Manchester City main bertahan. Lawan Aston Villa menyerang tapi finishingnya nggak jelas gitu. Dan Watford pun juga mungkin karena Watford juga pengen keluar dari degradasi ya, makanya permainannya kalau bisa dibilang tuh apa adanya lah gitu, jadi nggak ada beban. Tapi Arsenal seakan-akan bermain di bawah tekanan, padahal mereka nggak bisa dapetin apa-apa. Europa League juga nggak bisa, dan Champions League pun apalagi, karena hanya menduduki peringkat ke-8 klasemen. Ya kalau menurut gue prediksinya, karena gue fans Arsenal, gue mengharapkan bahwa skornya 2-0, karena ini harapan satu-satunya Arsenal buat lolos ke Europa League. Karena Wolves menunggu. Jika Arsenal juara Europa League, akan lolos ke grup stage langsung, dan Wolves nggak jadi ke Europa League. Tapi jika Arsenal kalah di final lawan Chelsea, Wolves akan masuk playoff Europa League. Tuh, jadi bisa dibedain ya. Dan kecuali nih Manchester City bisa dapat sanksi nggak main Champions League, otomatis peringkat ke-1, 3, 4, 5 itu masuk Champions League, dan 6, 7 itu udah masuk grup stage Europa League, dan peringkat ke-8 masuk playoff Europa League. Kalau misalnya Manchester City nggak jadi disanksi gitu. Tapi kalau misalnya nggak jadi, ya udah berarti Wolves harus menunggu hasil Arsenal versus Chelsea di tanggal 1 Agustus. Harapan fans Arsenal pasti ingin Arsenal menang, karena satu-satunya laga untuk lolos main di kancah Eropa, walaupun ibaratnya kasta kedua itu Europa League. Nah, itu aja prediksi gue bahwa Arsenal kemungkinan bisa menang, dan Arsenal kemudian bisa menang karena Arsenal menganggap Wembley itu sebagai kandang keduanya. Dan kalau Chelsea pun bisa menang karena dia udah termotivasi, nggak ada beban, dan bisa membawa pulang piala FA Cup ke Stamford Bridge. Jadi kalau bisa dibilang 50-50 lah kalau dari segi lainnya gitu. Tapi kalau dari segi permainannya, gue lebih ke Chelsea, karena Chelsea udah punya pemain utuh yang sering dimainkan tanpa mengotak-atik formasi, tanpa mengotak-atik pemainnya. Sedangkan Arsenal masih bingung, entah main 3-4-3 atau 4-3-3, bahkan Ozil nggak dimainkan. Itu aja. Kalau misalnya ada kata-kata salah dari gue, mohon maaf, dan sampai jumpa di next video. Saya Rizky Gunawan, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.